Hai semua, balik lagi di Tanya Ahui yuk. Mau tanya dong, Apa tuh? di kali ini kan kalau kemarin kita udah bahas tentang 30-an. Nah, gue tuh kepikiran gitu, gue kayak punya adik-adik atau sepupu gue gitu yang fresh graduate. Terus gue kepikiran gitu, gimana sih ya tips financial buat fresh graduate yang mereka baru punya kerjaan. Kan biasanya ya dari pengalaman gue yang dulu, gue waktu baru pegang duit tuh kayak wah semuanya mau dibeli kayaknya, dunia pun mau dibeli kayaknya. Kayaknya banyak duit ya. Iya. Aduh, Nah, beli apa nih? supaya tidak terjatuh di lubang yang sama buat adik-adik kita, gimana sih tipsnya biar aman finansial? Oke, thank you, Chad. So, nah kita kategorisasikan dulu nih, fresh graduate itu kan seseorang yang baru aja lulus dari perguruan tinggi nih, Chad. Dan ataupun universitas yang punya pengalamannya kayak masih kecil atau sedikit gitu ya. Nah, di bidang profesional tentunya. Nah, biasanya kan income-nya belum stabil, terus kan biasanya mungkin karena belum dapat kerja, startnya sebagai intern. Nah, kalau aku lihat di artikel tentang kisaran gaji kalau di Jakarta itu sekarang berapa gitu kan. Nah, kalau di Jakarta itu kan 5-8 tuh chart. Kalau misalnya di kota-kota besar kayak Surabaya, Bandung, ataupun Medan itu start dari 4-6 juta. Nah, kalau kota-kota daerah lainnya yang di luar Pulau Jawa tentunya, dan mungkin kota yang menengah lainnya itu startnya 3-5 juta. Nah, kita ambil deh income rata-rata 5 juta ya. Nah, apa sih yang dulu Ahui lakukan pada saat income pertama kali itu 5 juta? Yang pastinya nih Chad, yang pertama adalah kembalikan dulu apa yang kita dapat ke Tuhan atau ke Allah, Sang Pencipta. Nah, kalau aku lihat kan di setiap agama kita tuh semua tuh ada tuh Chad. Jadi kalau misalnya kayak di Kristen kita sebutnya perpuluhan. Nah, kalau di Islam itu ada yang namanya zakat. Kalau di Buddha itu ada yang namanya dana. Dan di Hindu itu ada yang namanya sedekah. Jadi sebenarnya semua umat beragama itu punya area yang dimana kita itu bisa berbagi. Ada unsur amal, ada unsur kewajiban moral, dan kontribusi finansial kita itu kan bisa mendukung komunitas ataupun orang-orang yang membutuhkan chart. Jadi sebenarnya kita bisa alokasiin itu bisa buat orang yang membutuhkan ataupun bisa juga kita kembalikan ke tempat beribadah kita di mana gitu. Wah, bener banget. Dan ini yang kita nggak pernah kepikiran juga kadang-kadang ya. Iya, kadang-kadang lah kita lupa kalau kita tuh dapat rezekinya dari yang di atas kan. Betul. Gitu. Nah, yang kedua nih, buat yang namanya anggaran bulanan chart. Jadi kan kalau misalnya kita pertama kali dapat gaji itu, kita perlu yang namanya menyusun anggaran bulanan. Jadi waktu dulu ketika Ahui punya penghasilan 5 juta pertama, itu Ahui bikin dulu nih pertama, selain setelah tadi yang poin 1 dilakukan, aku lakukan yang transportasi dan tempat tinggal plus makan. Tapi sebelum itu kita juga bikin anggaran untuk buat tabungan nih chart. Oke, jadi kalau potong. Jadi berarti kayak setelah kita perpuluhan kasih giving back lah ya istilahnya. Giving back, yes betul. Itu terus kita harus punya anggaran bulanan meskipun duitnya kecil nih ya. Betul, meskipun duitnya kecil. Dan kalau Ahui inget-inget lagi dulu tuh aku start bayar transportasi, aku budgetan tuh kurang lebih 1 juta chart. Sebulan. Cukup nggak cukup harus cukup tuh. Nggak cukup harus cukup. Waktu itu masih naik motor. Wah. Terus waktu itu masih kemana-mana naik busway gitu. Sampai sekarang juga masih sih.
Tapi kadang-kadang kan kita ngerasa duit kita berlebih, kayak gue mau naik gokar aja ya yang nyaman-nyaman aja, Tanpa dihitung dan dibudgetin tuh ya. tanpa dihitung dan dibudgetin gitu. Kadang juga kalau udah dihitung dan dibudgetin ya karena kita seneng yang nyaman, jadi ya habis pengeluaran kita ke sana Chart gitu. Aduh, betul. Terus makanan, aku budgetin makananku tuh 1 sampai 1,5 juta Chart. Itu 1,5 juta berarti per hari itu Per berapa ya? bulan. Iya, kalau per harinya berarti berapa tuh? Berapa ya? Kurang lebih 50 lah ya. 50 ribuan 50 ya. ribuan. Soalnya dulu di zamannya aku itu kan masih tinggal ngekos kan Chart di dekat-dekat kampus. Nah itu biasa tuh ada makanan warteg tuh. Wah, itu sih mantap Murah gitu. meriah tapi enak gitu. Jadi Oke. ya aku kalau malas masak ya aku belanjanya di situ. Gitu. Berarti itu udah 2,5 juta tuh ya. Udah 2,5 juta. Terus kalau biaya kosnya, Nah kalau yang ngekos? kalau yang ngekos waktu dulu aku memilih untuk ngekos yang belum ber-AC Cat. Jadi dulu itu sengaja pilih kos agak jauh dari mana-mana. Jadi biasanya kalau mau tips nyari kos tuh jauh dari kampus gitu. Jadi kalau jauh dari kampus kan notabene kan kita lebih murah. Kalau deket kampus tuh kadang-kadang harganya lebih tinggi Chart. Jadi waktu dulu tuh ngekos di deket kampus itu bisa 2 juta, 1,5 gitu ya. Nah aku tuh ngekos di kosanku yang dulu tuh 500.000 loh Chart. Masih ada tuh ya? Masih Tahun ada berapa tuh? tahun 2011. Salah, 2007. Itu masih belum ber-AC, itu masih belum lulus. Nah, kalau sekarang waktu kerja itu kan mau deh karena mulai agak-agak panas kan 2011 ke atas. Nah, aku mulai pakai AC. Jadi 1 juta waktu itu. Kalau sekarang berapa ya? Kalau sekarang kayaknya 1,5-an ya? 1,5 deh. 1,5 sampai 2 juta ya. Berarti udah habis tuh ya kalau misalkan gaji 5 juta. Habis sih. Udah 4 jutaan kayaknya tuh Iya. untuk hidup. Berarti sisa 1 juta, huy. Iya, tadi kan perpuluhan loh, jangan lupa. Oh iya. Ya, nah memang di awal-awal tuh sangat berat, tapi sebenarnya kalau kita mau ya kita bisa gitu kan. Nah kalau dulu 5 juta aja kita bisa hidup, apalagi sekarang kalau di Jakarta starting fresh graduate-nya udah 6-7 juta, harusnya sih kalau bisa jaga gaya hidup, bisa hidup ya. Sebenarnya yang bikin hidup jadi berat tuh gaya hidup sih ya. Betul. Ya nggak dipungkirin, bukannya nggak boleh, tapi kita harus mikir apakah pekerjaan kita saat ini tuh udah bisa mengcover kita. Istilahnya eksis gak ya dalam jangka waktu panjang. Kadang-kadang di tengah kita bekerja ternyata kita harus di PHK nih. Kan lagi banyak tuh Chart sekarang pengurangan karyawan. Gitu. Jadi kita perlu bijak ketika kita melakukan spending itu. Kita jangan kayak kita ada pekerjaan kok, kita sudah permanen kok, kita gajinya sebulan segini kok, pasti kan karyawan tuh gajinya pasti Chart gitu. Jadi ya kita maunya ya bulan depan pasti, tapi apakah kita masih bekerja gitu. Jangan lupa gitu. Betul. Nah yang ketiga tuh, yang tadi kita kan tadi udah ngitung pengeluaran kita juga harus buat yang namanya prioritas tabungan tuh Chart. Nah usahakan sisihin sebelum kita atur-atur pengeluaran kita. Jadi setidaknya kita punya 10-20% dari gajinya kita untuk ditabung. Oke, jadi pertama perpuluhan, kedua abis itu langsung dipotong, prioritasin tabungan ya. 10% lah ya minimal. 10%. Kalau nggak bisa 5%. Berarti kalau let's say 5 juta berarti 500.000 awal untuk perpuluhan, 500.000 kedua itu untuk nabung masa depan. Betul. Dan hidup dari sisanya. Betul. Terus. Nah, yang keempat, yang kadang-kadang mungkin teman-teman fresh graduate tuh lupa Chart. Yang namanya untuk menghindari yang dari namanya hutang. Nah, ini yang juga gak nih. penting.
atau yang tidak penting gitu. Akhirnya mereka menggunakan pay later. Ya, itu yang lagi marak-maraknya ya sekarang. Mhm. Ya, sebenarnya pay later ada baiknya karena mungkin dapat diskonnya besar. Tapi apakah saat ini itu yang Perlu. dibutuhkan? Betul. Gitu. Langsung berasa tua ini kita. Aduh. Dulu kayaknya nggak ada ya, Cat ya. Iya. Kayak dulu kita mau bayar harus cash gitu ya. Iya, harus nabung. Harus nabung gitu lah. Oke. Nah, jadi ya teman-teman, Hindari ya hutang. mulai hindari hutang deh. Kalau waktu masih fresh graduate, jangan dulu coba-coba buka kartu kredit ataupun pay later gitu. Kalau nggak punya, udah nggak usah ikutin apa Nabung yang aja. dilihat oleh sekitar kita. Mungkin emang mereka bisa dan sanggup. Atau mungkin mereka datang dari latar belakang keluarga yang privilege ya. Betul. Mungkin Jadi, bapak emaknya udah punya uang yang lebih berlimpah, dia dapet. Iya, Nah. jadi kalau yang masih fight, masih berjuang, harus hindari hutang. Oke, semangat teman-teman. Terus. Nah, yang kelima nih, Cat, kita perlu jaga keseimbangan keuangan kita dan kehidupan pribadinya kita, alias balance. Mhm. Nah, jadi kan meskipun tadi kan penting ya menabung itu dan menginvestasikan uang, tetapi pastikan kita juga bisa menikmati hasil kerjanya kita dengan seimbang. Jadi mungkin kita bisa tetapkan sebagian kecil dari penghasilannya kita untuk kesenangan pribadinya kita, Cat. Jadi tanpa harus korbanin tujuan keuangan kita jangka panjang. Mhm. Jadi waktu dulu kalau gue mau trip, gue mau paling jauh Bali lah ya. Iya. Ataupun ke kota-kota kecil yang di Jawa gitu, ke Bandung juga, itu kan udah termasuk part of appreciation hasil kerjanya kita gitu. Jadi kita bisa pergi tapi tanpa ngutang yang besar karena kita sudah budgetin di awal gitu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman buat yang fresh graduate, yang baru memulai karir, penting banget memiliki rencana keuangan yang jelas. Mulai dengan buat yang namanya anggaran, tabungan, dan investasi kecil-kecil aja. Dan hindari hutang yang nggak perlu dulu deh, gitu ya. Apalagi kan anak-anak sekarang suka banget ya nonton konser. Nah, itu hindari dulu deh kalau Itu emang nggak perlu. Money killer juga tuh ya. Money killer banget. Even itu cuma festival kan tetap ya, Cat ya, butuh duit ya. Justru festival tuh kadang-kadang harga lebih mahal ya daripada beberapa kategori. Bisa jadi, Cat. Tapi kayak sekarang semuanya juga Mahal lumayan sih. ya, mahal Ya banyak intinya banget. kalau emang kita mau nonton konser, ya siapin aja tabungannya Betul. gitu. Jadi nabung, Betul. bukannya nggak boleh, tapi Betul. mungkin perlu ditabung aja gitu ya. Perlu disisihkan Ya. dari uang jajan kita. Mungkin yang tadinya makannya 1,5 karena kita mau nonton konser Jadi sejuta, jadi sejuta gitu kan. Atau kalau yang pengen misalkan dia pengen nonton konser, cari side hustle. Betul. Lihat lagi tuh side hustle di episode Tanya Ahuy. Karena dulu gue gitu, itu yang gue lakuin waktu pengen banget punya sesuatu, akhirnya gue jadi kerjaan tambahan. Betul. Gitu. Jadinya yang kerjaan tambahan ini untuk menutupi happy-happynya ya. Iya, kebutuhan gue yang lain gitu. Betul. Sedangkan kebutuhan di rumah tuh nggak boleh keganggu kan. Betul. Nah, dengan membangun kebiasaan keuangan yang baik sejak dini, kita bisa mencapai stabilitas keuangan yang lebih cepat dan mencapai tujuan kita di jangka panjang lebih mudah. Thank you ya teman-teman, semoga tips yang aku bagikan bisa memberikan impact buat kalian semua. Terima kasih, aku. Thank you, Cak.